Shalom, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Haftorah Ve'et Kanan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1-26. Haftorah penghiburan. Minggu ini Haftorah adalah yang pertama dari 7 Haftorah penghiburan yang kita baca di Syabat antara Tisha B'Av dan Rosh Hashanah. Bagian dari Yesaya ini dimulai dengan pengulangan Hashem kepada para nabi. Hibur, oh hibur umatku, kata Hashem. Berbicaralah dengan nyaman kepada Yerusalem dan menangislah padanya, bahwa masa pengasingannya telah digenapi dan bahwa dosanya telah diampuni. Nubuat Yesaya menggambarkan beberapa peristiwa ajaib yang sekarang kita saksikan berlangsung pada awal era Mesianik, seperti kembalinya orang-orang buangan ke Yerusalem. Kami masih menunggu wahyu tentang kemuliaan dan kuasa Hashem, imbalan dan retribusi, dan penghiburan total bagi Israel yang dijelaskan dalam Haftorah. Yang kedua, hubungan antara Haftorah dan bacaan Torah. Sementara penghiburan dalam Haftorah minggu ini sesuai untuk Sabat setelah Tisha B'Av, ia juga memiliki hubungan tersembunyi dengan Parasha Ve'et Kanan yang mencakup doa Shema. Kami memiliki tradisi bahwa kata Shema adalah akronim untuk awal ayat terakhir Haftorah kami. Huruf pertama dari kata-kata Ibrani, angkat matamu di atas. Tuliskan kata Shema. Frase dalam bahasa Ibrani berbunyi Sheu marom einechem. Kelanjutan dari ayat. Haftorah adalah dan lihat siapa yang menciptakan semua ini. Ini sejalan dengan pelajaran doa Shema untuk memahami bahwa Hashem adalah satu-satunya pencipta. Ketika kita melihat sekeliling dunia tempat kita hidup, ada beberapa hal yang masuk akal bagi kita dan beberapa tidak. Kita melihat begitu banyak kekerasan dan kehancuran. Namun, jika kita melihat ke surga dan memahami bahwa Hashem, Tuhan kita adalah satu, akan menjadi jelas bahwa ada satu pencipta yang membuat segalanya dan menyebabkan semua peristiwa terjadi. Haftarah memberitahu kita untuk mengangkat mata kita untuk melihat prinsip yang sama dengan yang diperintahkan untuk kita dengar di Parasha. Kita perlu memfokuskan fakultas kita untuk mendengar dan melihat pada Hashem. Ketika kita mengerti bahwa Dia adalah satu-satunya kekuatan dari awal hingga akhir, maka pertanyaan kita akan dibungkam. Bagian ketiga, waktu untuk pengampunan dan penghiburan. Rabbi Shimon ben Gamliel menyatakan, Israel tidak memiliki hari libur yang menggembirakan seperti Tu B'Av dan Yom Kippur, ketika para putri Yerusalem akan keluar dan menari di kebun-kebun anggur. Apa yang begitu menggembirakan tentang Tu B'Av dan Yom Kippur sehingga mereka dianggap sebagai hari paling bahagia dalam setahun? Tidak ada yang lebih menggembirakan karena setelah kami bekerja keras untuk mendapatkan hadiah. Setelah 9 hari Av yang melambangkan semua penderitaan dan kerja keras pengasingan, Nabi menjanjikan kita pengampunan dan penebusan. Liburan Tu B'Av adalah hari libur tersembunyi dari pengampunan dan penebusan. Ini memulai kebangkitan feminin, gairah dari bawah, di mana kita bekerja keras untuk mendapatkan pengampunan dan penghargaan Hashem. Di Yom Kippur, kita menyucikan diri kita sampai tingkat tertinggi melalui puasa dan doa. Kemudian, kita menerima pengampunan total dari kelakuan buruk kita saat ini, kembali ke dosa anak lembu emas. Demikian juga di Tu B'Av, kami akhirnya merayakan setelah 9 hari yang sulit, ketika kami berupaya menyerahkan hati kami kepada Hashem melalui berkabung penghancuran kekudusan kami, yang berpuncak pada Tisha B'Av dengan abu, puasa, dan ratapan. Duka dan penderitaan kita telah membersihkan kita dari segala sesuatu yang membawa kita jauh dari ketidakkudusan dan tanah Israel. Penderitaan kita menebus dosa-dosa nenek moyang kita, semua jalan kembali ke dosa mata-mata yang takut menaklukkan tanah Israel,
Seperti Yom Kippur, kita menerima hadiah penebusan terbesar juga pada tanggal 15 Av. Karena itu, tidak ada hari yang meriah ke Israel seperti tanggal 15 Av dan Yom Kippur. Bagian berikutnya, perempuan membangun malkut di tanah. Tu B'Av adalah waktu kompilasi malkut atau kerajaan dari kehadiran feminin di Shekinah mulai terungkap. Ini sesuai dengan gairah dari bawah dan cahaya batin kita yang bertentangan dengan maskulin, gairah dari atas, dan cahaya sekeliling kita. Malkut feminin berhubungan dengan kekaguman surga dan memulai periode mempersiapkan liburan tinggi ketika memahkotai Raja Hashem. Demikian juga tanah Israel juga dikenal sebagai aspek malkut. Karena itu, perempuan memiliki koneksi khusus dengan negeri. Bagian berikutnya, menari dalam gaun putih melambangkan pemurnian wadah untuk malkut. Kami menyiapkan wadah kami untuk memegang cahaya dalam dengan memahkotai Hashem, Raja seluruh tanah, dengan seluruh fisik kita, kepala, hati, dan liver. Dalam bahasa Ibrani, inisial dari ketiga organ penyanyi, moach adalah otak, lev hati, kafet adalah liver. Mengeja kata Raja Melek. Ini mencakup pengerjaan diri kita sendiri untuk mengintegrasikan Taurat ke dalam serat keberadaan kita. Hanya mendengarkan ceramah yang menginspirasi tanpa kemampuan untuk memberikannya sesuai dengan cahaya di sekitarnya atau gairah dari atas. Rabbi Rafael Luria menjelaskan bahwa para putri Yerusalem mewakili malkut, karena wanita adalah perwujudan dari malkut dan andalan di rumah. Alasan mereka pergi dengan pakaian putih adalah untuk menunjukkan sekarang memulai periode menyiapkan wadah dan pakaian yang harus putih dan murni, layak untuk tinggal ilahi. Tarian lingkaran di kebun-kebun anggur menciptakan wadah untuk cahaya batin, untuk menjadi kebun anggur Hashem. Kebun anggur juga menyatukan lampu dalam, karena anggur ditemukan di dalam anggur. Bagian yang terakhir, Tu B'Av, tikun cahaya batin melalui ekspresi kreatif. Menurut praktik keagamaan kerendahan hati atau tsiniut, hari ini tidak dapat diterima untuk perempuan muda pergi menari di kebun-kebun anggur, sementara para pria muda menonton dan memilih siapapun yang paling disukai mereka. Oleh karena itu, pekerjaan kami adalah menyesuaikan kualitas batin dari tarian lingkaran perempuan dengan memperbaiki cahaya batin kami, dengan menghubungkannya dengan tanah dalam penanaman pohon, dan memuji Hashem melalui ekspresi kreatif. Mengekspresikan potensi kreatif kita adalah cara feminin dalam melayani Hashem yang pada akhirnya akan menjadi penanda Geulah. Ini membutuhkan untuk berhubungan dengan percikan batin Shekinah yang terkubur dalam-dalam di antara kita masing-masing dan melahirkannya melalui ekspresi artistik pribadi kita dalam musik, seni, puisi, menari, dan lain-lain. Dengan membuka kreativitas kita mengintegrasikan Taurat kita dan menjadi saluran agar Shekinah Hashem bersinar melalui kita. Sekian dari saya. Sahabat Shalom.